dukun tapi pura-pura jadi kiai. Tapi soal masalah dukun, soal masalah-masalah hal-hal klenik gitu, harta suami di tangan istri itu ada 3 macam. Ustadz, Umi Ana sudah nikah 3 kali. Bapak Ana yang kedua menaruh sesajen di rumah Ana di dalam tanah, tepatnya di pintu rumah tempat keluar masuk bagi penghuninya. Umi Ana baru menceritakan pada saat kakak Ana bertanya kenapa keramik ini terlihat hancur dan berbeda dengan keramik yang lain. Kata Umi Ana, di sana ada pisang, bunga-bunga, sesajen, ayam masih hidup 1 ekor, dan lain-lain. Dengan tujuan supaya rezeki bisa lancar. Pertanyaannya, bagaimana yang harus kami lakukan sebagai anak pada saat mengetahui hal tersebut? Apa hukumnya? Jazakallahu khairan. Inilah yang saya katakan tradisi keyakinan yang sudah diyakini seperti bahkan lebih unggul daripada syariat. Satu contoh aja, ada seorang dinasihatin oleh ulama untuk rajin sholat duha, nggak dengar. Untuk rajin sholat tahajud, nggak dengar. Tapi diminta dukun untuk cari ayam cemani, keliling dari kampung ke kampung menyusuri beberapa desa. Dia lakukan itu, coba bayangkan. Bahkan ana pernah dengar ada seorang yang kehilangan saudaranya, akhirnya ke dukun. Kata si dukun, supaya adik kamu ini yang hilang itu bisa balik, coba beli sepeda beko, sepeda itu yang kebo yang gede itu ya. Sekarang kan lagi booming sepeda tuh. Yang sepeda kebo ini biasanya sepeda ontel dinaikin bapak-bapak tua nih ya. Nah, itu disuruh jagang setiap pagi setelah subuh, diputer rodanya ke belakang 17 kali, nggak napas, coba. Masya Allah. Itu. Yang lebih lucu lagi, ada orang yang datang dari kiai tapi dukun ya, dukun tapi pura-pura jadi kiai supaya laku di Indonesia kan. Itu supaya ngasih ilmu, supaya naik bus nggak bayar, naik kereta nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 71 kali nggak napas kan gitu. Ini juga lebih aneh lagi. Nah, kembali lagi, ini adanya suatu keyakinan yang membenarkan. Kenapa? Tadi itu ngubur ayam supaya rezekinya lancar. Nah, kurang gede sebetulnya. Kalau ayam kan kecil, kambing sekalian kalau bisa, sapi ya, itu galinya yang repot kali di tengah halaman. Atau biasanya di dalam rumah ya. Itu ya, lucu lagi ada di antara mereka yang ketika ngubur ari-ari itu dibekali kaca, sifat alis, kemudian bedak supaya cantik, dibekali pulpen supaya buku, pinter, sekalian aja ATM, BCA, kaya gitu kan gitu. Ini satu keyakinan khurafat yang harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Ya, dan disinilah sebetulnya umat Islam itu harus realistis gitu loh. Kalau dalam hal-hal yang seperti ini ya, mengikuti aliran realisme nggak apa-apa gitu loh. Tapi dalam hal-hal keyakinan kepada Allah dia mengikuti aliran realisme. Tapi soal masalah dukun, soal masalah-masalah hal-hal klenik gitu masih juga percaya. Ya, ini dengan demikian hal ini bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Karena gini, kalau kita yakini bahwa sumber rezeki saya dari kalau istilah orang Jawa itu tumbal tuh Mbak ya, tumbal itu bisa syirik karena dia meyakini adanya sumber rezeki selain Allah kan gitu. Tapi kalau itu diyakini sebagai sarana yang ngasih rezeki tetap Allah, ini adalah dosa besar. Ya. Karena dia menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab aslinya yang telah dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan.
Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita buka melalui pesan singkat kembali Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ummu Ubay dari Yogyakarta. Yes. Pertanyaannya, setiap bulan sudah mendapat uang bulanan dari suami. Suami mempercayakan kita untuk memanage. Apakah jika sedekah ambil bagian dari jatah tersebut masih wajib memberitahu suami? Selanjutnya, suami memberikan sebagian penghasilannya untuk orang tua, termasuk kewajiban atau sedekah. Jazakallahu khairan Ustaz. Dalam hadis Rasulullah SAW, ma min imra'atin anfaqat min mali zawjiha falahu nisfu ajriha. Barang siapa perempuan mana saja menginfakkan dari harta suaminya, dia mendapatkan pahala separuhnya. Tapi intinya gini, harta suami di tangan istri itu ada 3 macam. Ya. Pertama adalah harta yang mahal. Ini harus izin. Ya. Meskipun sudah dipercayakan. Contoh, tiba-tiba mengasihkan motor baru dibeli kepada adiknya, nggak boleh karena ini harta mahal. Kemudian yang keduanya adalah harta yang biasa, ya, harta yang biasa. Contoh makanan dari oleh-oleh dari haji, umroh. Ini kita berikan, kita mendapatkan pahala dari separuhnya. Dari separuh pahala insya Allah kita dapat. Nah yang ketiga adalah harta memang nafkah hak istrinya. Itu silahkan dipakai. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW pernah istrinya Abu Sufyan ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu nggak ngasih nafkah sama saya, ambil hartanya. Dan kalau warisnya tanpa izin, lah kalau nanti tanya, ana nggak ngambil kecuali hak saya, udah. Ini hak yang harus, nggak boleh tidak. Dan itu sesuai dengan kadar kemampuan suami, bukan keinginan istri. Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah rezekinya pas-pasan, hendaknya menginfakkan sesuai yang diberikan Allah. Jadi infak itu didasarkan atas kemampuan suami, bukan keinginan seorang istri. Karena kalau dasarnya itu keinginan bukan kebutuhan, itu nggak ada takarannya. Makanya sering saya kasih satu penjelasan sederhana itu, dudukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Kalau gaya, kita sih nggak ada habisnya. Wah, gaya artis, pakaiannya, jamnya, kacamatanya, sepatunya, sandalnya. Tapi pola kita hidup perlu nggak itu kan gitu. Pola seorang ibu rumah tangga, HP, yang penting bisa komunikasi lancar dengan suami. Kadang-kadang kita memaksakan sampai kredit dengan harga yang cukup melambung tinggi. Untuk apa? Toh fasilitas yang disiapkan oleh provider atau oleh seluler tersebut sering nggak kita pakai karena kita ya paling sering menggunakannya kalau nggak WA, SMS, telepon, foto-fotoan itu aja. Makanya orang Indonesia itu wabil khusus kalau mau HP yang ditanya pertama adalah foto-fotoan. Ya fotonya gitu kan gitu. Apalagi mau haji, mau umroh, beli HP itu yang ditanya pertama fotonya. Foto apalagi haji itu Masya Allah. Ya, naik pesawat foto-fotoan, ya di bandara foto-fotoan, nyampe Mekah dipoto lagi, selfie, ngelempar jumroh juga dipoto, Masya Allah ya, nyium Hajar Aswad juga dipoto, kan gitu, Masya Allah. Akhirnya rukun haji yang kelima foto-fotoan. Sekian, mungkin ada yang lagi yang lain.